Perkenalkan, nama saya Revalu Timothy Senen. Saya akan mempresentasikan perbandingan konstitusi antara negara Indonesia dan negara Filipina. Perkataan konstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata kerja constituer dalam bahasa Prancis yang artinya membentuk. Konstitusi adalah keseluruhan struktur ketatanegaraan dalam suatu negara yang merupakan gabungan dari hukum yang membentuk serta mengatur pemerintahan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan hukum dan ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang apa penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan konstitusi tidak tertulis, yaitu hukum adat. Konstitusi tertulis adalah suatu naskah yang isinya memaparkan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara. Konstitusi tidak tertulis yaitu peraturan yang ada tapi tidak tertulis, yang timbul dan tetap terpelihara, serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Pembagian dan pembatasan tugas untuk mengatur jalannya pemerintahan akan terlaksana dengan baik jika ada keseimbangan kekuasaan secara proporsional antara para aparatur negara, yaitu legislatif. Legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang, yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk menerapkan atau melaksanakan undang-undang, yang meliputi Presiden, Wakil Presiden, beserta menteri-menteri yang bertugas untuk membantunya. Yudikatif. Yang berikut yudikatif. Yudikatif adalah lembaga yang bertugas untuk mempertahankan pelaksanaan undang-undang yang meliputi Mahkamah Agung, yaitu MA, Mahkamah Konstitusi, MK, dan Komisi Yudisial, KY. Yang berikut Badan Peradilan Indonesia, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya saya akan membahas konstitusi di negara Filipina. Konstitusi dari negara Filipina adalah konstitusi 1987, yaitu The Constitution of the Republic of the Philippines. Melihat konstitusi Filipina, yakni konstitusi 1987 mengenai desain kelembagaan negara Filipina tersebut, perlu diketahui di awal bahwa negara Filipina memiliki sistem pemerintahan presidensial, bentuk negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan republik. Pada umumnya, pemerintah di banyak negara di dunia memisahkan tugas-tugas utamanya untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaganya yang diadakan dan dibagi-bagi menurut keperluannya. Meninjau konstitusi Filipina tersebut, jika dibandingkan dengan konstitusi Indonesia, berdasarkan isinya, dapat terlihat beberapa perbedaan. Pertama, penulisan konstitusi Filipina sendiri lebih banyak dan detail. Kedua, penulisan dalam hal klarifikasi cabang kekuasaan dilaksanakan secara sistematis. Ketiga, beberapa bagian hal umumnya dan dasar, yakni wilayah negara, warga negara, dan penduduk, dan juga hak asasi manusia, ditulis dalam urutan awal konstitusi Filipina. Berdasarkan pengertian, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi dalam konteks yang sama. Negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan konstitusional demokrasi, yang dihubungkan dengan pengertian negara. Demokrasi yang berdasarkan atas hukum, melihat hal di atas, dan juga melihat konstitusi kedua negara, yakni Indonesia dan Filipina, dapat dikatakan tepat dan memiliki hubungan, yakni negara yang dibatasi oleh konstitusi, termasuk pula
halnya dengan kelembagaan negara bagi kedua negara. Pemerintahan Filipina memiliki 3 cabang independen atau saling berhubungan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Kekuasaan tiap cabang dijamin oleh Konstitusi Filipina sebagai berikut. Pemerintahan Filipina memiliki 3 cabang independen atau saling berhubungan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Kekuasaan tiap cabang dijamin oleh Konstitusi Filipina sebagai berikut, yaitu cabang legislatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres Filipina yang terdiri dari Senat DPR. Yang berikut, cabang eksekutif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden Filipina. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah di bawah pimpinan presiden. Kekuasaan peradilan dilaksanakan di pengadilan dan Mahkamah Agung Filipina sebagai badan peradilan tertinggi. Yang berikut, cabang yudisial. Jenis-jenis pengadilan, pengadilan banding perpajakan, dan pengadilan Sandiganbayan. Yang berikut, pengadilan reguler. Pengadilan yaitu pengadilan banding, pengadilan daerah, dan pengadilan lingkup kota praja. Dan yang berikut, pengadilan muslim, yaitu pengadilan distrik syariah dan pengadilan lingkup syariah. Itulah presentasi dari saya.